I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak berangkat? Apa masuk semua? Coba ditengok teman kanan kirinya. Masuk semua? Iya. Ibu minta kalian untuk berdiri. Ya, berdiri semua. Sudah? Jika sudah, Ibu minta kalian untuk mengecek kerapian kalian. Ayo, bajunya yang belum dimasukkan seperti ini ya, seperti Ibu ya. Sudah. Nah, kalau rapi gini kan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bentar-bentar, jangan duduk dulu. Ya, jangan duduk dulu. Kita masih berdiri. Badannya tegak, pandangan lurus ke depan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi penghuni. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Satulah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya, Ibu ada yel-yel. Yelnya begini. Tepuk semangat. 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 Kita ulangan satu kali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Sudah siap belajar? Ibu mau ngecek konsentrasi kalian. Oke, ini Ibu ada satu permainan. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Dan kalau Ibu bilang semangat pagi, tepuk tangan 3 kali. Kita ulang ya. Selamat pagi, 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 pagi. Semangat pagi. Oke. Ini kita akan belajar bab 4, tema gotong royong dalam tolong menolong.
Ya, materinya adalah contoh sikap gotong royong yang menerapkan nilai-nilai dan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu memiliki satu video yang akan kita tonton. Videonya itu tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Kita tonton bareng-bareng. Untuk pembahasan materi kali ini, kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan dari pembahasan materi kali ini agar kalian menyadari pentingnya keberadaan manusia lain di dalam kehidupan, dapat bersosialisasi dengan wajar, serta menjalani hubungan baik dengan orang lain yang sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia juga memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia, yaitu butuh berkomunikasi dan bersosialisasi. Kita sudah menonton video tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial itu seperti apa. Kita sudah tahu gambarannya. Tadi sudah dijelaskan juga pengertiannya, ciri-cirinya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tujuan dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Nah, jadi manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan emosional, keamanan, rasa memiliki, dan kebahagiaan. Nah, dalam kehidupan sosial juga memungkinkan manusia untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sehingga memperkaya kehidupan manusia secara keseluruhan. Manusia juga memperoleh norma, nilai, tradisi, dan kehidupan sosialnya yang membentuk cara pandang dan perilaku individu. Dalam keseluruhan, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan mendorong manusia untuk terus berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain, karena tentu saja kita akan membutuhkan bantuan seperti kita di kelas tuh. Di kelas kita juga membutuhkan bantuan teman, membutuhkan bantuan guru. Di masyarakat juga kita akan membutuhkan bantuan tetangga kita sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Ibu sudah membentuk kalian. Kali ini kan ada 15 orang. Nah, Ibu membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Jadi, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kelompok 1 Ibu namai dengan kelompok peduli lingkungan. Kelompok 2 Ibu namai dengan kelompok peduli sosial. Dan yang ketiga adalah kelompok bersih. Ya, jadi ini ada 3 bersak. Nah, yang di sini adalah kelompok peduli lingkungan, yang di tengah kelompok bersih, dan yang di sebelah kiri adalah kelompok peduli sosial. Nah, jadi di tugas kali ini secara berkelompok, Ibu minta setiap kelompok menemukan 3 fenomena yang menunjukkan bahwa itu prinsip saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kelompok peduli lingkungan sudah belum? Jadi Ibu contohkan satu ya, kayak seperti empati gitu. Tanpa empati kita bisa membantu orang lain tersebut gitu. Sudah ada gambaran? Iya. Kelompok apa tadi namanya? Kelompok bersih sudah belum? Jadi Ibu kasih gambaran ya, kayak tanggung jawab. Ya, dengan adanya tanggung jawab, maka orang tersebut akan percaya sama kita yang akan membantunya, seperti itu. Udah ada gambaran? Oke. Ayo, kelompok peduli sosial sudah belum? Oke. Jadi Ibu contohkan satu ya. Jadi kayak keberanian. Nah, dengan keberanian kita, maka kita akan membantu sesama teman kita, atau di masyarakat kita akan membantu tetangga-tetangga kita yang sedang kesulitan. Jadi tanpa adanya keberanian kita kan tidak akan membantu mereka, seperti itu.
Ya, Ibu sudah membaca hasil dari kelompok kalian dan di sini hasilnya. Dan di kelompok peduli lingkungan itu yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada keberanian, dan yang ketiga ada keterampilan. Sedangkan kelompok peduli sosial itu yang pertama ada keberanian, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga ada keterampilan. Sedangkan kelompok bersih itu yang pertama ada empati, keterbukaan, dan kejujuran. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kita tadi sudah menonton video, sudah menyebutkan prinsip-prinsipnya juga. Nah, di sini Ibu ingin ngetes kalian tadi benar-benar nonton videonya apa enggak. Ini soal sesuai yang ada di dalam video tersebut. Ya, yang pertama, apakah sikap yang ada di dalam video merupakan gotong royong? Yang kedua, mengapa sikap tersebut bukan prinsip saling membantu dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Itu sebagai tugas di rumah ya, besok kita cocokkan bareng-bareng. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi gotong royong dalam tolong-menolong. Apa itu gotong royong? Nah, jadi gotong royong di sini dijelaskan, gotong royong itu merupakan istilah untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan bisa meningkatkan rasa solidaritas. Gotong royong dalam masyarakat. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, seperti di selokan. Iya, pintar. Terus yang kedua ada gotong royong membuang sampah di lingkungan rumah agar tidak terkena banjir. Ya, yang ketiga, iya membersihkan sampah di sungai atau aliran atau saluran air biar tidak terkena banjir. Ya, yang keempat, iya membersihkan lingkungan tempat ibadah. Yang kelima, membantu tetangga yang sedang sakit dengan membawa ke rumah sakit. Nah, selain di masyarakat, ada juga gotong royong dalam sekolah. Biasanya kita melakukan apa? Ya, ada membersihkan lingkungan, membersihkan kelas sebelum pembelajaran, ada merapikan perpustakaan. Kadang perpustakaan itu sampai berdebu kalau tidak dibersihkan. Yang ketiga ada membuat karya seni atau dekorasi. Yang keempat menyiapkan lapangan olahraga. Seperti kita membuat lapangan dengan yang semulanya lapangan itu pasir atau tanah, kita perbaiki dengan tumpukan paving di atasnya. Ya, yang kelima ada mengadakan perayaan acara sekolah. Ya, jadi dengan adanya perayaan sekolah, tentu saja kita melakukannya bersama-sama. Tidak mungkin kita melakukannya sendirian. Pasti tidak akan selesai dalam waktu yang singkat dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi di awal Ibu sudah menjelaskan dan menontonkan kalian video tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Kita juga sudah mengulas sedikit. Dan tadi Ibu juga sudah menjelaskan tentang gotong royong. Nah, di sini Ibu ada LKPD untuk kalian. Jadi LKPD ini lembar kerja peserta didik. Ini ada 3 soal. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, di sini bisa dilihat. Yang pertama itu mendefinisikan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Itu seperti apa? Jadi kalian itu mendefinisikan. Nah, yang kedua, menganalisis kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kalian itu menganalisis. Nah, yang ketiga adalah kemampuan perilaku yang mencerminkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai dan semangat gotong royong berkembang di Indonesia. Itu seperti apa? Bisa disebutkan satu aja enggak? Ibu minta kelompok peduli lingkungan maju terlebih dahulu dan menjelaskan hasil diskusi kalian ke depan. Yang kedua, Ibu minta kelompok bersih untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan kelompok kita terakhir
ada kelompok peduli sosial bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham dengan materinya karena kalian sudah menyelesaikan tugas dari awal, pertengahan, dan itu sudah benar. Jadi di sini Ibu ada kuis buat kalian. Jadi di sini Ibu ada kuis, ini dikerjakan secara berkelompok juga. Ada 3 soal aja. Yang pertama itu apa itu gotong royong. Yang kedua itu sikap gotong royong itu seperti apa. Dan yang ketiga, apakah dengan bantuan orang yang sedang kesusahan termasuk dalam gotong royong? Kita akan mengulas satu persatu ya. Jadi jawaban yang nomor pertama itu gotong royong memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dan bisa meningkatkan rasa solidaritas. Yang kedua itu contohnya ada kerja bakti, musyawarah, belajar bersama, hingga membantu ketika ada bencana yang dialami oleh tetangga kita atau teman kita. Ya. Jadi jawaban yang nomor 3 itu ada membantu tetangga yang sedang kesulitan atau membutuhkan pertolongan. Jadi hubungan sosial ini dapat dibangun jika masyarakat melakukan kegiatan gotong royong, juga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Jadi Ibu akan mengulas sedikit nih, memberi kalian pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Iya, Naomi? Seneng banget. Oh iya, iya Gibran? Oh iya, jadi senang semua ya pembelajaran pada pagi hari ini, menyenangkan. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Yang kedua, Ibu mau tanya materi mana yang kalian paling suka yang kita bahas tadi? Ya Citra? Oh, tentang gotong royong. Tentang gotong royong juga? Ya? Ya Bruno? Oh, tentang makhluk sosial. Iya. Ketiga, materi mana yang belum kalian pahami? Yang ketiga, materi mana yang belum kalian pahami? Ayo, jujur aja. Kalau nggak paham, bisa ditanyakan. Yang mana yang tidak paham? Sudah paham semua? Sudah? Pinter sekali anak-anakku. Ya, jadi kita sudah belajar tadi tentang makhluk sosial, gotong royong. Jadi sudahlah kita mendapatkan manfaatnya. Dan bisa menyebutkan manfaatnya kita belajar tadi. Iya, makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendirian tanpa orang lain. Ya, kita harus membantu teman sesama, tidak boleh memusuhi. Betul sekali. Nah, jadi kita sudah menemukan beberapa manfaat di sini ya, anak-anak. Dengan adanya pembelajaran tadi, kita bisa mengerti bagaimana sih makhluk sosial itu. Nah, kita juga sudah mengerti juga bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya gotong royong, maka kita tidak akan menyelesaikan suatu tujuan itu secara sendiri, melainkan secara bersama-sama dan melakukan gotong royong tersebut, maupun di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Jangan lupa Ibu ada tugas di rumah tadi, dan Ibu akan menambahi. Kalian buka LKS halaman 23. Di situ ada soal pilihan ganda, bisa kalian kerjakan. Besok kita ulas bersama. Dan sehabis kita mengulas tugas-tugas itu, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita dan sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keselamatan. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa pulang. Ayo Rio. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar. Sampai ketemu besok. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.
Terima kasih untuk kalian semua. Hati-hati di jalan. Dadah. Selamat sampai ketemu besok.